Nah, keterangan para ulama, wa inna min ahli kitab illa yu'minu bi Isa qabla mauti Isa wa zalika hina yanzilul ardi qabla yaumal qiyamah. Dan sesungguhnya di antara ahli kitab itu tidaklah beriman dengan Isa sebelum kematian Isa, dan Isa hina yanzilu, ketika turun ilal ardi, ke bumi, qabla yaumal qiyamah, sebelum hari kiamat. Inilah keterangan para ulama. Kapan waktunya Bapak Ibu? Wallahu alam bisawab. Baik, kita tidak perlu terlalu jauh ke dalam, nanti lupa substansinya. Nah, jelas di sini ayatnya yang menjelaskan Nabi Isa itu bukanlah mati seperti mati orang yang dikubur, tetapi ditidurkan. Banyak kisah-kisah yang serupa yang kita sampaikan tadi. Nah, pertanyaan sekarang adalah, di mana Nabi Isa ini turun? Di Pekanbaru? Di apa kemarin kata Pak Bukhari, di Bukit Tinggi. Di mana turunnya? Di Syria. Syria, sebuah menara namanya Menara Putih, Manaratul Baydha. Menurut keterangan jamaah kita yang sudah pernah pergi ke sana ataupun mahasiswa kita yang di sana, Menara Putih ini masih terjaga rapi sampai hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala habibina al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kepada baginda Nabi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kaum muslimin, Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, sebelum kita lanjut pembahasan tentang perjalanan hidup setelah kehidupan di dunia, terlebih dahulu kita berdoa kepada Allah untuk mendapatkan keberkahan majlis ilmu ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Allahumma anzil sakinata wal barakata wassalamata ala khazihil jama'ati masjid Nurul Huda ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin al-mazlumin wal mustad'afin fi Ghazzah wa fi Rafah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema kita tentang tanda-tanda kiamat besar. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari disebutkan tanda-tanda kiamat besar ada 10. Yang pertama, ad-dukhan, asap tebal. Yang kedua, ad-dajjal. Yang ketiga, dabbah, hewan melata. Yang keempat, terbit matahari dari arah barat. Yang kelima, turunnya Nabi Isa alaihi salam. Titik fokus kita pagi ini tentang turunnya Nabi Isa alaihi salam. Kalau disebut turun berarti tempatnya di atas, bukan di bawah. Turunnya Nabi Isa alaihi salam. Setelah itu akan muncul atau keluar Ya'juj dan Ma'juj. Setelah itu salasata khusufin, terjadi gempa yang besar, gempa dahsyat di barat, di timur dan di jazirah Arab. Lalu berikutnya
Wa akhiru dzalika, dan akhir daripada itu semua, narun, api, takhruju minal Yaman, akan keluar di Yaman. Api apa itu? Wallahu a'lam bishawab. Tatrudun nasa ila mahsyarihim, yang akan mengumpulkan manusia ketika itu. Inilah 10 tanda yang disebutkan oleh Rasulullah di dalam hadis yang sahih, hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Nah, salah satu daripada yang 10 itu munculnya Dajjal. Dajjal sudah kita bahas panjang lebar. Maka sebelum Dajjal muncul, akan muncul seseorang yang kita kenal dengan nama Al-Mahdi, seseorang yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Al-Asas wal Muntalaqat, Habib Al-Masyhur, seorang habib yang berasal dari Yaman, kemudian tinggal di Saudi Arabia, di Jeddah, yang sudah meninggal beberapa waktu yang lalu, menyebutkan 3 fase. Dalam kitab itu disebutkan 3 fase umat manusia. Fase yang pertama, fase ketenangan, istiqrar. Fase ketenangan ini adalah di mana Imam Mahdi hadir di tengah-tengah kaum muslimin. Keberadaan Mahdi membawakan ketenangan, membawakan kedamaian yang sebelumnya keadaan umat Islam sangat-sangat sulit. Fase ini disebut fase ketenangan. Lalu setelah fase ketenangan ini muncullah Dajjal. Fase Dajjal ini disebut fase al-hisar, marhalatul hisar, fase blokade. Umat Islam terkotak-kotak, terjepit, tersekat-sekat satu dengan yang lainnya. Fase ini dinamai oleh beliau marhalatul hisar, yaitu fase yang terblokade. Maka setelah fase ini, yang kurun waktunya kita tak pernah tahu, karena Nabi itu menyebutkan 40 hari atau 40 bulan atau 40 tahun. Maka itu tak ada keterangan dari Nabi SAW. Hanya saja para ulama menganalisa. Analisa para ulama bisa jadi benar, bisa jadi salah. Tidak mesti menjadi patokan, tapi boleh jadi itu adalah sebagai pengetahuan bagi kita. Karena memang yang terpenting bukanlah waktu itu, bukan waktu 40 hari, 40 bulan atau 40 tahun. Yang terpenting bagi kita adalah mengimani apa yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perkara waktu jangan terlalu disibukkan. 40 hari atau 40 bulan, Ustaz. Akhirnya asik memikirkan waktu itu, tak asik untuk meningkatkan keimanan. Kapan munculnya Ustaz Imam Mahdi? 2024 atau 2025? Asik menunggu Imam Mahdi. Akhirnya lupa membina keimanan, lupa meningkatkan ilmu pengetahuan. Sebentar lagi Dajjal muncul, Ustaz. Kenapa? Karena katanya apabila jiwa terbunuh, maka Dajjal muncul. Jiwa terbunuh itulah Ismail Haniyah. Asik pula di situ. Asik untuk membahas Ismail Haniyah yang syahid kemunculan Dajjal. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya substansinya bukan pada itu. Substansinya adalah bahwasanya apa yang disampaikan oleh Rasulullah pasti menjadi kenyataan di suatu masa. Masa itu apakah masa sekarang? Wallahu a'lam bishawab. Apakah masa yang akan datang 2025? Wallahu a'lam bishawab. 2025 yang jelas di negeri kita pilkada, pemilihan kepala daerah, itu yang jelas. Yang selain itu wallahu a'lam bishawab. Nah, selesailah fase daripada Dajjal, yaitu fase blokade ini, fase masa terjepit yang sulit ini, disitulah Nabi Isa alaihissalam turun ke muka bumi ini. Fase ini disebut dengan marhalatul intisar. Jadi 3 fase: marhalatul istiqrar, marhalatul hisar, marhalatul intisar. Intisar maknanya kemenangan, nasrun minallahi fathun qarib. Jadi 3 fase ini yang dianalisa oleh Habib Abu Bakar Al-Masyhur, seorang ulama yang hebat,
berasal dari Yaman, tinggal di Jeddah, yang sudah meninggal beberapa waktu yang lalu. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berarti fokus kita tentang keberadaan Nabi Isa alaihi salam. Sebelum saya masuk ke ayat ataupun hadis tentang Nabi Isa, banyak sekali pendapat. Ada yang mengatakan Nabi Isa itu sudah mati. Kenapa demikian? Karena kalaulah manusia itu masih hidup, Nabi Isa itu masih hidup, bagaimana mungkin dia bisa tinggal di langit? Oksigennya dari mana? Makannya apa? Orang kan berpikir begitu. Sampai saya diskusi panjang lebar dengan bapak ini. Masuk akal enggak Ustaz, kata dia. Masuk akal enggak orang hidup tanpa oksigen? Memang enggak masuk akal. Kalau berbicara akal, masuk akal tidak orang tidur 309 tahun. 30 hari dia tidur, dia sakit-sakit badan ini. Apalagi tidurnya 309 tahun. Masuk akal tidak seekor keledai yang sudah menjadi tanah tiba-tiba secara ajaib hidup lagi dan berteriak. Kisah tentang seorang nabi yang bernama Uzair. Ketika datang ke Palestina yang dihancurkan oleh Bukhtun Nasr atau Nebukadnezar karena kebenciannya terhadap penduduk Palestina. Jadi ada sebuah ayat dalam Al-Quran yang menceritakan tentang hancurnya negeri Palestina di masa sebelum Nabi Isa diutus. Kisah itu terdapat di Al-Quran surat Al-Baqarah 259. Secara logika manusia tak akan pernah bisa kita cerna dengan benar. Keledai yang sudah menjadi tanah, karena Uzair ini keluar rumahnya menuju Palestina, tertidur 100 tahun. Kalau tadi Ashabul Kahfi tertidur 309 tahun, ini tertidur 100 tahun. Mi'ata amin summa ba'atha. 100 tahun dimatikan oleh Allah kemudian dihidupkan kembali. Jadi di sini nanti kita akan menggunakan kata mat. Mat itu artinya mati. Mata yamutu, mati. Atau kata yang lain digunakan yatawaffa, wafat. Nah, di sini wafat itu ada dua makna. Dalam Al-Quran dijelaskan oleh para ulama, mati itu atau wafat itu ada dua makna. Yang pertama disebut al-mautu as-sughra, mati kecil. Kapan dia? Ketika kita tidur, pingsan, koma, atau mati suri, itu disebut dengan mati kecil. Yang kedua al-mautu al-kubra, mati besar. Mati besar inilah berpisahnya ruh dengan jasad, dan jasad itu sudah menjadi tanah atau menjadi abu. Itu pun dengan mudah Allah hidupkan kembali. Seperti kisah keledai Uzair yang ditambatkan di sebuah pohon dekat Palestina, di mana Uzair ditidurkan oleh Allah. Bahasanya bukan tidur di Al-Quran itu Bapak Ibu. Coba cek Quran surat yang kedua ayat 259. Allah matikan. Kalau para ulama, kalau para nabi sebut Allah wafatkan. Mi'ata amin 100 tahun summa ba'atha. Kemudian aku hidupkan kembali. Maka tiba-tiba Uzair itu terbangun dari tidurnya, dia pun mengatakan saya di sini baru yaum au ba'da yaum. Baru tidur setengah hari ataupun paling lama 1 hari. Tapi apa konfirmasi malaikat? Konfirmasi kita buat bahasa ya Pak. Apa keterangan malaikat? Tidak, engkau itu telah tidur mi'ata amin 100 tahun. Akal bisa menerima tidak? Secara akal, secara logika tak akan mungkin bisa kita terima dengan baik. Nah begitulah dalam kehidupan dunia ini ada perkara-perkara yang tidak masuk akal kita, tetapi itu terjadi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Satu lagi saya ingin bercerita, agak mundur sedikit cerita kita tentang orang-orang yang meninggal. Ada sebuah buku, Bapak Ibu boleh baca buku itu. Judulnya Life After Life, hidup setelah kehidupan. Ditulis oleh Raymond A. Moody. Raymond A. Moody. Ada yang kenal dengan bapak ini? Belum. Seorang dokter yang mengajar di sebuah kampus di Amerika Serikat. Dokter ini mengajar mata kuliah filsafat kedokteran. Filsafat, siapa namanya tadi?
Raymond Moody. Jadi bapak ini mengajar di sebuah kampus di Fakultas Kedokteran, mengampu materi filsafat kedokteran. Lalu kemudian di tengah-tengah kuliah itu bertanyalah salah seorang mahasiswanya, Pak dosen, Pak Moody, itulah bahasa kitanya. Kalau orang mati itu, apa yang dirasakannya? Lalu kalau orang mati itu, bagaimana keadaannya dan di mana dia? Ini orang barat tidak beriman Bapak Ibu. Beda dengan kita. Kalau kita beriman, buka Al-Quran, buka hadis, kita percaya. Orang barat itu tidak beriman. Pertanyaan yang serupa juga diajukan kepada dosen-dosen mereka. Lalu kemudian karena dia ini seorang pemikir, dia tak jawab dengan jawaban itu perkara gaib, kita tak tahu. Enggak begitu dia. Karena orang-orang barat itu suka sekali melakukan penelitian. Ini perkara gaib, saya tak tahu. Mereka enggak mau mengucapkan kata-kata itu. Lalu kemudian selama 25 tahun lebih kurang, beliau mengadakan penelitian. Penelitiannya menakjubkan Bapak Ibu. Setiap orang yang mati, yang hidup kembali, coba cerna kata-katanya, orang yang mati hidup kembali. Mati suri, itu sebut mati kan? Kemudian pingsan waktu yang lama. Nah, mereka menganggapnya mati karena tidak ada istilah mati kecil, mati besar. Orang-orang yang mengalami koma, orang yang mati suri ini ada yang seminggu, ada yang 2 minggu, ada yang 1 jam, macam-macam. Dari 100 orang yang dia wawancarai, orang mati, kemudian bangun lagi. Seperti kasus seorang perempuan yang dari Bengkalis ya, yang tahun 2004 yang lalu. Itu kan diwawancara tuh. Sebenarnya bukan satu kasus yang serupa Bapak Ibu. Saya telusuri banyak video. Ternyata yang mengalami seperti orang ini, ibu ini, kakak ini, itu rupanya banyak sekali. Dan berbagai latar belakang agama. Nah, di barat juga terjadi seperti itu. Lalu kemudian diwawancaralah ketika orang ini bangun dari tidurnya, sadar kembali. 85% daripada wawancaranya itu memberikan jawaban yang sama. 15%-nya lagi berbeda-beda, tetapi tetap mengarah ke jawaban yang sama. Apa jawaban 85% ini? Ketika saya dalam keadaan tak sadar itu, saya pun diangkat, maksudnya ruh saya diangkat, dan saya melihat orang-orang di sekitar saya itu menangis. Ini kata keterangannya. Saya menangis, lalu kemudian saya dibawa ke sebuah lorong hitam, sebuah lubang hitam, yang ketika itu saya sampai di sebuah pintu, di situ jumpa dengan yang tak saya kenal wajahnya. Lalu bertanyalah orang yang dekat pintu itu, ente ngapain ke sini? Itu bahasa kita ya Pak. Ngapain Bapak ke sini? Ngapain kamu ke sini? Saya mau masuk ke sana. Kata orang ini, belum waktunya, pulang. Balik lagi, tak jadi, belum dibukakan pintu itu. Lalu kemudian dia pun kembali lagi, masuk lagi ke tubuhnya dan hidup dalam waktu yang lama. Ini penelitian orang barat. Nah, mungkin kita bisa jadi percaya, bisa jadi tidak Bapak Ibu. Tapi kalaulah kita dengar cerita daripada yang mengalami mati suri beberapa waktu yang lalu di tahun 2004 itu, apa yang diceritakan oleh kakak ini, oleh ibu ini, persis seperti isi buku yang sudah kita jelaskan setahun yang lalu. Pertanyaannya adalah, kapan dia baca buku itu? Saya pun dulu Bapak Ibu nak tahu juga pembahasan semacam ini ketika saya kuliah. Saya tidak tahu pembahasan semacam ini karena saya belum baca. Saya memiliki pengetahuan ini setelah saya baca tentang kehidupan alam barzah. Saya cocokkan keterangan-keterangan di video itu dengan isi-isi buku, hampir 100% sama. Artinya inilah pengalaman spiritual orang yang dialami ketika koma tadi. Maka penelitian Bapak Raymond Moody ini mengatakan bahwasanya 85% memberi jawaban-jawaban yang sama. Orang yang meninggal itu dibawa ke satu tempat, melewati lorong hitam, kemudian karena belum waktunya meninggal dikembalikan lagi. Coba lihat Al-Quran surat yang ke-39 ayat 42. Surat ke-39
Surat Az-Zumar ayat 42. Ini keterangan daripada Al-Quran. Nah, bagi orang barat, perkara tidak ilmiah itu seperti perkara gaib bisa ilmiah apabila jawabannya melebihi 50%. Ini kesimpulan ilmiah. Jadi sesuatu yang tidak ilmiah kan nggak bisa dibuktikan, Bapak Ibu. Mati itu kan nggak bisa dibuktikan. Sesuatu yang tak ilmiah tetapi memberi jawaban yang sama lebih daripada 85%, di atas 50%, maka itu masuk kategori ilmiah. Coba lihat keterangan Dr. Zakir Naik ketika beliau ditanya oleh para ateis di beberapa tausiahnya. Kata beliau, sesuatu logika saya mengatakan suatu kitab, suatu keterangan yang kecocokannya lebih daripada 80%, maka itu adalah ilmiah yang tak terbantahkan. Karena Al-Quran itu sangat ilmiah, meskipun banyak di situ perkara gaib, kata beliau. Begitulah orang barat ataupun penelitian itu mengatakan lebih daripada 80% keilmian itu tidak bisa ditolak. Maka Al-Quran, kita memang dari dulu sudah meyakini Al-Quran itu adalah kitab yang sangat ilmiah sekali. Hanya saja kaum muslimin tidak banyak yang meneliti secara mendalam. Nah, kita kembalikan ke kisah yang pertama tadi. Itu sesuatu yang tak masuk akal, tetapi itu terjadi. Begitulah dengan keadaan Nabi Isa alaihi salam. Sesuatu yang tak masuk akal, tetapi sesuatu yang akan terjadi di masa yang akan datang. Maka kita ambillah ayat Al-Quran, Quran surat yang ketiga, Quran surat Ali Imran, ayat yang ke-55. Di situ ada kata mutawaffika. Mutawaffika diterjemahkan oleh banyak orang wafat, mati. Dan mati itu disebut mati besar. Karena memang Bapak ini suka bertanya ke saya dan suka mendesak. Betul nggak begitu, Ustaz? Kita kan kalau orang bertanya terus menerus terpancing juga untuk mencari jawaban lebih. Terkadang itu pula untungnya Bapak Ibu. Kalau nggak ada yang bertanya, udah aman aja Ustaz. Makanya Bapak Ibu banyaklah bertanya. Kalau saya nggak dapat nanti saya baca. Disitulah keunggulan yang banyak bertanya. Dan Ustaz yang tidak bisa menjawab, jangan dijawab juga. Pokoknya kalau tidak bisa, saya tunda, saya cari. Kan tak ada malunya Bapak Ibu. Apa salahnya? Wallahu alam, saya tidak tahu perkara ini sekarang. Nanti saya beri jawaban. Nah, kita tengok dalam tafsir Imam Ibn Katsir. Maka di sini sebutkan wa qala al-aktsarun, dan kebanyakan para ulama berkata wal muradu wil wafatiha huna. Adapun maksud wafat di dalam ayat ini, ayat yang mana? Idz qala Allahu ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladzina kafaru wa ja'ilul ladzi nattaba'uka fawqal ladzina kafaru ila yaumil qiyamah thumma ilayya marji'ukum fa ahkumu bainakum fima kuntum fihi takhtalifun. Artinya, ingatlah ketika Allah berfirman kepada siapa? Kepada Musa, kepada Isa, wahai Isa, aku mengambilmu. Coba bayangkan Bapak Ibu, tidak mematikan bahasanya. Tengok terjemahannya. Memang sebagian terjemahan itu sebut mematikan. Aku mengambilmu, mutawaffika, aku mengambilmu, warafi'uka, dan mengangkatmu kepadaku, serta menyucikanmu, membersihkanmu dari orang-orang kafir, dan menjadikan orang-orang yang mengikutimu di atas orang-orang yang kafir hingga hari kiamat. Kemudian kepadaku engkau kembali, lalu aku beri keputusan tentang apa yang kamu perselisihkan. Kamu perselisihkan di sini adalah orang-orang Nasrani. Nah, ini keterangan terjemahan daripada ayat Quran surat yang ketiga, ayat yang ke-55. Nah, keterangan para ulama, wa qala al-aktsarun, kebanyakan para ulama tafsir berpendapat wa al-muradu bil wafatiha huna. Adapun maksud daripada wafat di sini an-naumu, adalah tidur. Jadi tidur itu coba tengok banyak enggak yang wafat pagi ini? 1, 2, 3,
Ada 10 yang wafat pagi ini. Jadi kalau bangun dia, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Sudah doa Pak? Ibu sudah doa di belakang? Alhamdulillah. Ada satu doa lagi. Satu doa lagi yang menceritakan kita tidur tu sedang mati. Mati kecil. Alhamdulillahilladzi afani fi jasadi. Kalau tidak salah doa ini sudah pernah kita ajarkan, kita ulang lagi. Dan juga kalau belum dikirim nanti Pak Ketua, ya kita kirim lagi nanti. Alhamdulillahilladzi afani. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kesehatan kepadaku. Wa radda alayya ruhi. Dan mengembalikan kepadaku rohku. Berarti rohnya ketika itu sedang diambil. Kalau roh itu tidak balik, maka mati dalam keadaan tidur. Kalau roh itu dikembalikan oleh Allah, hidup lagi. Coba kita tengok nanti. Yang tidur pagi ini sedang pengajian, rohnya diambil sebentar. Nanti pas makan bangkit enggak roh itu? Datang lagi enggak? Kalau datang lagi berarti hidup lagi. Kalau masuk lubang hitam, bisa jadi belum. Saya pernah jumpa orang Bapak Ibu di Pekanbaru ini, tanpa menyebutkan identitasnya. Dia ceritakan dalam mimpinya itu, dia sudah meninggal dan dibawa ke lorong hitam itu oleh 2 sosok. Orang itu masih hidup sampai sekarang. Ya, masa lalunya sangat gelap sekali. Dia pun bercerita demikian. Saya ini luar biasa, begini. Pada ayah durhaka, pada emak durhaka, pada istri begini. Tapi kemudian sampai suatu ketika saya tidur, dalam tidurnya itu datanglah 2 sosok yang besar, kiri kanan, membawa saya. Lalu kemudian dibawanya suatu tempat. Kalau kamu tak tobat, kata dia, kamu nanti akan dimasukkan ke situ, di lorong hitam. Langsung orang ini cerita ke saya, lorong hitam. Kemudian apa kata dia Pak? Ya Allah, beri saya kesempatan hidup sekali lagi. Saya akan tinggalkan semua keburukan saya dan bertobat. Di situ kemudian Allah penuhi panggilannya. Allah ijabah doanya itu. Hidup lagi setelah itu, taubat yang luar biasa. Tak pernah lagi dia melakukan perbuatan-perbuatan yang lama itu. Itu masuk lorong hitam tuh Pak. Dia bercerita demikian. Saya belum lagi. Ada Bapak Ibu yang pernah masuk lorong hitam itu? Ya. Kok penjelasannya mirip dengan film apa? Ada filmnya tuh. Film Boboiboy. Ada film anak-anak tuh Pak. Ada nonton? Film Boboiboy. Jadi film Boboiboy itu, saya karena anak suka nonton juga saya kadang. Sesuatu yang tak ilmiah, tak masuk akal, tapi di situlah orang itu kalau mati disedot oleh lorong hitam itu. Dan penelitian tentang lorong hitam ini diteliti oleh seorang fisikawan dari Amerika, Stephen Hawking, kalau tak salah nama, coba cari nanti. Di situ dahulu Prof Habibie pernah menjelaskan, Stephen Hawking itu hanya berteori saja. Tapi teori boleh saja dianggap benar, boleh saja salah. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, kemudian lorong hitam ini pun menyedot, disedot semua, dan itu tak pernah penuh. Nah, ilmiahnya seperti apa? Keberadaan kebenaran seperti apa? Wallahu a'lam. Karena kita bukan peneliti, kita hanya pembaca saja, membaca, menyimpulkan. Jadi kata Bapak ini, saya pun dibawa ke lorong hitam itu, lalu saya minta kepada Allah, kembalikan saya ke dunia. Bangunlah dia Bapak Ibu. Sekujur tubuhnya itu penuh keringat. Malam itu penuh keringat. Sejak saat itu dia pun cari pengajian. Sampai hari ini beliau istiqamah dengan agama Islam. Ternyata terkadang Allah memberi hidayah kepada orang melalui mimpi. Karena dari situ Mbak, terkadang Allah memberi hidayah kepada seorang melalui cobaan, melalui kesulitan. Dan terkadang Allah memberi hidayah ketika dia menyelam laut. Ada namanya oceanographer. Di selam-selam laut, di berdasar laut itu dia mendapati ada semacam api yang hidup. Lalu kemudian dia pun tanya kepada ulama menjawab surat At-Tur wal Bahril Masjur.
dan ada api yang hidup dalam laut. Akhirnya beriman. Jadi ternyata Allah itu mudah sekali untuk menjadikan seseorang itu beriman. Baik, maka tadi penjelasan daripada ulama ayat tentang Nabi Isa diwafatkan, makna wafat di situ adalah an-naumu. Maka doa lain daripada bangun tidur, alhamdulillahilladzi afani fi jasadi. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kesehatan, afiat kepadaku. Waradda atau rudda alayya ruhi, dan mengembalikan kepadaku ruhku. Wa adzina li bi dzikrihi, dan masih mengizinkanku untuk tetap mengingatnya dengan cara bersyukur, mengingat Allah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada dua doa ketika bangun dari tidur. Ibu-ibu dah hafal yang kedua? Belum lagi? Insyaallah nanti kita kirimkan. Nah, kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah, walladzi yatawaffakum bil laili, yaitu Allah wafatkan kalian pada malam hari. Wa ya'lamu ma jarahtum bin nahar. Atau ayat yang lain itu surat Al-An'am ayat 60. Jadi di Al-Quran itu ada dua ayat yang menceritakan tentang mati kecil. Al-An'am surat yang ke-6 ayat yang ke-60, dan Az-Zumar ayat yang surat yang ke-39 ayat yang ke-42. Nah, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama minan naum, apabila bangun dari tidurnya, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Nah, keterangan para ulama, wa inna min ahli kitabi illa yu'minu bi Isa qabla mauti Isa wa zalika hina yanzilul ardi qabla yaumal qiyamah. Dan sesungguhnya di antara ahli kitab itu tidaklah beriman dengan Isa sebelum kematian Isa, dan Isa hina yanzilu, ketika turun ilal ardi, ke bumi, qabla yaumal qiyamah, sebelum hari kiamat. Inilah keterangan para ulama. Kapan waktunya Bapak Ibu? Wallahu alam bisawab. Baik, kita tidak perlu terlalu jauh ke dalam, nanti lupa substansinya. Nah, jelas di sini ayatnya yang menjelaskan Nabi Isa itu bukanlah mati seperti mati orang yang dikubur, tetapi ditidurkan. Banyak kisah-kisah yang serupa yang kita sampaikan tadi. Nah, pertanyaan sekarang adalah, di mana Nabi Isa ini turun? Di Pekanbaru? Di apa kemarin kata Pak Bukhari, di Bukit Tinggi. Di mana turunnya? Di Syria. Syria, sebuah menara namanya Menara Putih, Manaratul Baydha. Menurut keterangan jamaah kita yang sudah pernah pergi ke sana, ataupun mahasiswa kita yang di sana, Menara Putih ini masih terjaga rapi sampai hari ini. Tidak ada satupun yang menyentuh. Dan di situ hidup orang-orang Nasrani. Itu orang Nasrani. Nah, mengapa mereka tinggal di sana? Ini perlu penelitian lebih jauh. Tapi keterangan sementara, karena mereka juga meyakini Nabi Isa itu akan turun. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, orang Nasrani ini tak redha dengan Yahudi, sama dengan orang Islam. Lalu kenapa hari ini Nasrani itu bekerja sama? Itu karena ada kepentingan. Kepentingannya apa? Kalau Dajjal sudah selesai, Nabi Isa turun. Itulah yang mereka tunggu-tunggu. Nah, bukan kepentingan seperti umat Islam. Kalau umat Islam kemenangan di akhir zaman. Orang Nasrani, mereka menunggu kehadiran Isa yang dianggap sebagai Tuhan. Nah, tempat turunnya dari riwayat dari An-Nawas bin Sam'an qala dzakara Rasul, menyebutkan sallallahu alaihi wasallam, id ba'atsallah, ingatlah ketika Allah mengutus Al-Masiha ibna Maryam, Masih anaknya Maryam, fayanzilu inda, dia akan turun di sisi Al-Manaratil Baydha. Manarah artinya menara, Baydha artinya putih, menara putih, syarqiyat Dimasqa, di timur Damaskus. Mahrudataini, dengan mengenakan dua baju berwarna zafaran. Berarti pakai baju dia, Pak. Nah, kalau dipikirkan lagi, apakah bajunya itu
sudah sekian tahun, ratus tahun, ribuan tahun, masih bagus Ustaz, masih muat. Ini akal manusia selalu berkata demikian. Kita aja 10 tahun baju itu dah lapuk, nanti bajunya semacam apa? Ini memang ya wallahu a'lam bisawab. Ulama pun tidak menjelaskan lebih jauh. Wadi'an kaffaihi ala ajhinati malakain. Kemudian dia pun turun bersama malaikat yang memiliki 2 sayap. Jadi malaikat itu punya sayap. Nah, kadang kita lihat, berarti malaikat itu kayak burung Ustaz. Macam unggas. Kita beriman saja, mengimani sayapnya malaikat. Nah, ada sebuah hadis ketika Rasulullah didatangi oleh Jibril dan Jibril menampakkan wujud aslinya. Sayap Jibril itu ratusan jumlahnya. Satu helai sayapnya itu tertutup langit dan bumi. Besarnya Bapak Ibu. Nah, kita tidak dilihatkan hal semacam itu, diperlihatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza ta'ta'a ra'sahu qatara. Kemudian seraya meletakkan kedua tangannya di atas sayap 2 malaikat, bila ia menundukkan kepala air menetes, dan bila ia mengangkat kepala keringat bercucuran seperti mutiara. Ini menunjukkan kebenaran akan kemunculan Nabi Isa alaihi salam. Setelah itu, tidaklah orang kafir mencium bau darinya kecuali mati, dan bau nafasnya sejauh mata memandang. Isa mencari Dajjal hingga menemuinya di pintu Lut di Palestina, lalu membunuhnya. Wa nafsahu wa yanhi haitsu yantahi tarfu fayatlubu hatta yudrikuhu bi babi luddin fayaqtuluhu. Lalu Nabi Isa membunuh. Sebelum Nabi Isa memerangi Dajjal dan pasukan Dajjal 70,000 Yahudi dari Asfahan, Iran, maka Nabi Isa alaihissalam solat di Baitul Maqdis. Berarti Baitul Maqdis itu akan tetap ada sampai akhir zaman. Kalau dibom macam mana Ustaz? Logika kita mengatakan kalau dibom seperti Hiroshima, boom, saja dia habis. Rasanya itu sulit. Kenapa sulit? Karena Baitul Maqdis itu diyakini juga oleh Yahudi, dan diyakini juga oleh Nasrani, dan diyakini oleh umat Islam. Jadi itu rasanya sangat jauh sekali. Lalu kemudian summa ya'ti Isa ibni Maryam qaumun. Lalu Nabi Isa mendatangi satu kaum yang dijaga oleh Allah dari Dajjal. Ini maknanya Bapak Ibu, akan ada kaum yang memerangi Dajjal itu, mereka tak dikalahkan. Meskipun mereka digempur habis-habisan, kelompok kaum ini tetap dijaga oleh Allah. Asamahumullahu, Allah jaga minhu fayamsahu an wujuhihim. Lalu ia mengusap wajah-wajah mereka dan menceritakan tingkatan-tingkatan surga mereka. Jadi mengusap wajah-wajah orang yang dijaga oleh Allah ini dan menceritakan kalian ini penghuni surga, kalian ini penghuni surga. Saat mereka seperti itu, Allah mewahyukan padanya, sesungguhnya aku telah mengeluarkan hamba-hambaku, tidak ada yang bisa memerangi mereka. Karena itu giringlah hamba-hambaku ke Tur. Ini proses berikutnya. Setelah nanti selesai perang, Dajjal mati di Palestina, Nabi Isa membawa kaum-kaum yang tadi, yang tersisa, yang wajahnya diusap oleh beliau, oleh Nabi Isa, ke Bukit Tur Sina. Ada apa di Bukit Tur Sina ni Bapak Ibu? Karena di Bukit Tur Sina itu nanti akan ada makhluk lain yang disebut dengan Ya'juj dan Ma'juj. Jadi setelah saya analisa Bapak Ibu, mana yang lebih dahulu? Ya'juj dan Ma'juj, Nabi Isa, Dajjal. Saya perbandingkanlah beberapa kitab. Inilah logika yang paling dekat. Imam Mahdi, Dajjal, Nabi Isa berperang dan seterusnya. Setelah itu Nabi Isa membawa kaum-kaum ini ke Bukit Tur Sina. Nanti setelah itu akan diuji lagi dengan munculnya Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj pembahasan berikutnya. Allah mengirim Ya'juj dan Ma'juj dari segala penjuru. Mereka datang dengan cepat, lalu yang melintasi, lalu terdepan melintasi danau Tiberia dan minum, kemudian yang di belakang melintasi. Mereka berkata, tadi di sini airnya ada. Jadi apa yang nampak oleh Ya'juj dan Ma'juj disapu. Ada makanan habis, ada air habis. Jadi tak ada yang tersisa. Seperti kalau ada kawan nanti makan kita iko abi itu abi, nanti mirip sikit Ya'juj dan Ma'juj.
Nabi Allah Isa dan para sahabatnya dikepung hingga kepala kerbau milik salah seorang dari mereka lebih baik, lebih berharga daripada 100 dinar. Jadi satu kepala kerbau atau kepala sapi lebih berharga daripada 100 dinar. Mengapa demikian? Begini Bapak Ibu. Kalau diberi pilihan orang kepada kita, mana yang Bapak Ibu pilih? Uang 1 miliar tapi tak dapat makan, atau nasi kotak 2 biji tapi bisa makan? Tetap pilih nasi kotak yang 2 biji. Tak ada harganya duit ketika itu. Untuk apa duit banyak tapi tak bisa hidup? Mana yang lebih kita pilih? Duit 10 triliun untuk pilkada atau besok mati? Pasti lebih memilih kita hidup, besok hidup walaupun hanya dapat 2 nasi bungkus. Jadi artinya apa? Tidak ada nilainya mata uang harta ketika itu dibandingkan dengan pentingnya kehidupan. Jangan pula nanti sampai keluar berarti Ustaz. Ini tambahan-tambahan saya saja yang terakhir. Lalu Nabi Allah Isa dan para sahabatnya menginginkan Allah mengirim cacing di leher mereka, lalu mereka mati seperti matinya satu jiwa. Ya'juj dan Ma'juj ini nanti mati dengan diutusnya, bahasa hadis cacing. Kalau bahasa lainnya diutusnya maggot. Ini bahasa saya aja Bapak Ibu. Cacing-cacing yang akan menggerogoti daripada Ya'juj dan Ma'juj ini. Detailnya kita jelaskan di pertemuan yang akan datang. Hadis riwayat Imam Muslim. Terakhir, tugas dan kewajiban. Tugas Nabi Isa alaihi salam yaitu menciptakan hakaman adalan, yaitu keadilan. Fayaksiru salib, dan menghancurkan salib-salib, wa yaqtulal khinzir, dan membunuh khinzir, babi, wa yada'al jizya, dan meletakkan pajak, menghentikan pajak, wa yafidul malu hatta la yakbalu ahadun, sehingga ketika itu orang hidup kaya raya, tak ada satupun yang miskin, hatta takuna sajadatul wahidatu khairum minad dunya wa ma fiha. Pada itu sujud 1 kali lebih berharga daripada dunia dan isinya. Maknanya saat itu orang tidak lagi mementingkan kehidupan dunia. Yang dipikirkan adalah bagaimana setiap orang itu datang kepada Allah dengan membawa amal sebanyak-banyaknya. Itulah tugas Nabi Isa ketika diutus kepada kaum yang dijaga oleh Allah dari Dajjal tadi. Wallahu alam bissawab. Sampai selesai sudah tentang keberadaan Nabi Isa. Setelah itu nanti penjelasan tentang Ya'juj dan Ma'juj. Wallahu alam bissawab. Ada yang bertanya? Silakan Pak. Ada mic? Terima kasih Ustaz. Kaki kita kan turunnya Nabi Isa. Ya. Kalau turun Nabi Isa pasti Imam Mahdi lah ada Ustaz. Ya. Nah, kita bicara masalah baiat Ustaz. Imam Mahdi dibaiat di Masjid Haram, Ya. tempatnya antara makam Ibrahim dan salah satu Sudut Ka'bah Ustaz. Ya. Hadisnya dia dibaiat oleh 13 orang. Ya, 13. Sewaktu Imam Mahdi dibaiat, berarti dia adalah khalifah. Ya. Akhir zaman, khalifah terakhir dia Ustaz. Kalaulah Imam Mahdi ini khalifah, tentu kita juga berkewajiban untuk berbaiat kepada beliau Ustaz. Baik. Sedangkan posisi kita ini kan di Indonesia, di daerah Asia Ustaz. Kita terbatas oleh jarak. Kesana itu pakai pesawat. Tidak semua orang bisa bayar pesawat ke sana. Otomatis kita yang di Asia ini kebanyakan tidak bisa berbaikat kepada Imam Mahdi. Pertanyaannya Ustaz, kan ini kewajiban kita sebagai umat Islam. Sementara kita tidak ada uang untuk berbaikat. Bagaimana cara lain untuk bisa berbaikat kepada Imam Mahdi Ustaz? Seperti
apakah ada satu rutinitas atau doa atau apa, jadi kita juga bisa berbaiat tanpa ketemu dengan Imam Mahdi? Baik. Terima kasih. Baik, pertanyaannya adalah kita wajib berbaiat dengan khalifah Imam Mahdi. Tapi kita terkendala oleh materi. Tak ada biaya misalnya ke sana. Kalau seandainya ada orang kaya, saya biayai semua kata dia. Macam mana? Berangkat kemarin ada gorim kita ketika pemilihan presiden. Ini contoh saja Pak. Pulanglah memilih kata jamaah. Saya nggak ada duit Pak. Kami biayai. Balik akhirnya. Jadi kalau masalah biaya itu kecil sebenarnya itu. Nanti kalau sudah sampai di masa itu dan kepentingan umat Islam, ini logika tadi ya Pak ya. Kepentingan umat Islam, setiap orang itu akan bahu membahu, tolong menolong untuk mendapatkan itu. Kalau memang seluruh umat Islam di dunia diwajibkan untuk berbaiat di sana. Kalau problem duit, materi mungkin ringan. Karena pasti ada saja orang-orang yang punya materi banyak, uang banyak, dengan mudah saya booking pesawat kata dia. Gantian kita untuk berbaiat. Yang sulit itu adalah kalau di Mekah kan sempit Ustaz. Muat enggak untuk 3 miliar orang? Itu yang berat mungkin Pak. Kalau untuk berangkat tadi, saya enggak ada duit untuk umroh Pak. Berangkat aja lah Pak. Biar saya biayai. Sesuatu yang tak masuk akal bagi Bapak ini pengurus masjid ini, tiba-tiba berangkat umroh Pak, 2 orang. Ada sebuah masjid. Karena sudah lama menjadi gharim di masjid itu. Diberangkatkan oleh jamaahnya. Nah yang sulit, kalau memang harus ke sana semua, benar tempatnya. Maka pertanyaannya adalah, apakah berbaiat itu mesti ke sana? Nah, tidak. Karena berbaiat itu bisa dengan kita ikrarkan kepada Allah, ya Allah, karena keterbatasan hamba tidak mampu datang ke sana, maka karena itu adalah hadis dari nabimu yang kau utus, munculnya akhir zaman, maka dari dalam diriku saya pun berbaiat. Kalau kita sampai di masa itu. Tapi saya yakin Pak, nggak sampai kita. Nggak akan sampai kita. Proses itu dalam logika saya, hadis-hadis yang kita baca, proses yang masih panjang. Karena hadis-hadis tentang akhir zaman itu sendiri banyak yang belum berlaku. Terkadang memang kita terpancing karena ini terjadi, Mahdi muncul. Karena ini terjadi, Mahdi sudah datang. Kalau ini terjadi, begini sudah datang. Sehingga kita tonton terus yang begitu. Oh ya kayaknya, betul kayaknya. 2025 kayaknya sudah muncul Mahdi. Nggak jadi muncul, kayaknya 2026. Nggak jadi juga. 2030 nggak jadi juga. Jadi itu terkadang yang membuat kita berpikir sampai ke sana. Jadi apakah bisa berbaiat dari jarak jauh? Saya secara dalil belum saya temukan Pak. Ya, belum saya dapatkan dari jarak jauh itu apakah bisa. Tapi secara ikrar keimanan, maka itu tidak suatu hal yang menghalangi. Karena jumlah yang berbaiat di Mekah itu sebanyak pasukan Badar. 313 atau 315. Nah, ada keterangan bisa jadi yang datang itu nanti perwakilan. Dari Riau satu, contoh saja nih. Dari Masjid Nurul Huda, berangkatlah Pak Marjan kalau masih hidup zaman itu. Paham tidak bahasanya, pokok pakai penerjemah nanti. Mungkin begitu. Tapi itu pun kalau satu negeri satu orang, ratusan ribuan negeri tak muat juga. Nah, bisa jadi nanti suatu zaman ada seorang ulama karismatik di negeri kita ini, itulah yang kita angkat dia. Pergilah engkau untuk ke sana. Pakai Zoom. Nah, baiat pakai Zoom Pak, karena canggih. Dan kendaraan di masa itu pasti lebih canggih lagi. Hari ini sudah dibuat kereta kapsul kecepatannya 1 jam 2000 kilo. Zaman nanti mungkin lebih cepat daripada kantong ajaib Doraemon. Tak tahu kita. Wallahu a'lam bishawab. Karena teknologi ini semakin hari semakin canggih. Nah, wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang dapat saya jawab. Ya, pertanyaannya berat, tapi terang perlu juga ditanyakan. Dan itu memancing saya untuk
lebih banyak lagi membaca keterangan tentang Imam Mahdi. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa lafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.